Para sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman iman saya sebagai seorang Katolik. Suatu kali, ada seorang pengikut Tuhan Yesus yang bertanya kepada saya. Dari sorot matanya, saya tahu bahwa pertanyaan yang diberikan kepada saya itu sangat serius, karena ini berkaitan dengan pergumulan dia sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, dan ketika dia melihat situasi yang terjadi di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, Romo, apa yang harus saya perbuat ketika salib Tuhan itu dipatahkan, dihancurkan, dan dibakar? Sebelum saya memberikan jawaban, saya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian saya berkata dengan singkat, ketika kamu melihat salib Tuhan itu dihancurkan, dipatahkan, dan dibakar, ambillah waktu untuk bermeditasi. Lihatlah salib Tuhan itu di dalam keheningan. Dan setelah kau merasakan hatimu begitu tenang dan damai, kamu akan melihat kembali salib Tuhan yang dihancurkan, dipatahkan, dan dibakar itu akan bangkit kembali. Akan bangkit kembali dengan kokoh. Mengapa? Karena salib Tuhan itu ada di hatimu. Salib Tuhan yang ada di hatimu itu telah menjadi terang. Karena salib Tuhan itu sudah menjadi terang, maka kita akan terus berjalan di dalam terang. Saya yakin para sahabat menangkap jawaban saya ini. Tidak masalah ketika salib Tuhan dihancurkan, dipatahkan, dibakar. Karena salib Tuhan itu ada di hatimu, dan salib Tuhan itu menjadi terang. Dan inilah yang saya yakini ketika saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya yakin betul salib Tuhan itu sudah melekat pada dahiku, sudah melekat di hatiku. Ketika seorang imam yang membaptis saya dengan memberi meterai baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, Tuhan hadir di dalam hatiku. Dan sejak saat itu, ketika saya bermeditasi, ketika saya berdoa, muncul dari mulut saya ini, Tuhan, saya ingin tetap setia mengikuti Engkau. Dan juga terucap dari bibirku ini, Tuhan, gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik adalah harga mati.
Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, jangan takut menjadi orang Katolik. Di mana saja kamu berada, kamu tidak hanya membawa salib Tuhan, tapi kamu membawa terang Tuhan. Saya ulangi, ketika kamu hadir di mana saja sebagai orang Katolik, kamu membawa terang Tuhan. Ketika terangmu itu bersinar, maka banyak orang akan diterangi lewat hidupmu. Mari kita tetap bersemangat menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Tuhan Yesus, karena menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah kebanggaan. Kita benar-benar dipilih oleh Tuhan. Begitu saja, you are the best. Bye-bye.